Persyaratan nyeleneh untuk berkencan dengan atasan demi perpanjangan kontrak di sebuah perusahaan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat membuat heboh jagat maya. Ade adalah salah satu korban yang mengaku sang atasan kerap menerima ajakan untuk jalan berdua hingga staycation di hotel sebagai syarat agar kontrak kerja dapat diperpanjang. Karena korban menolak, sang bos sering mengancam untuk memutus hubungan kerja. Tak ingin terus ditekan oleh atasannya, Ade kemudian membuat laporan ke polisi. Dalam laporan, korban turut melampirkan bukti-bukti percakapan di media sosial yang mengandung unsur ajakan berkencan pelaku terhadap korban. Polisi berencana memanggil manajer perusahaan menyusul laporan Ade dan mengimbau korban lainnya untuk berani melaporkan tindakan pidana yang dialami ke pihak kepolisian. Dia tuh selalu udah nanyain kapan kayak gitu, jalan berdua kayak gitu. Jadi saya selalu alasan kayak iya ntar gitu, maunya bareng-bareng, tapi dia tuh nggak mau, selalu pengen kayak berdua ayo gitu. Ya udah kamu lama-lama dia kayak kesel gitu, ya udah kamu habis kontrak aja katanya gitu, udah nggak usah diperpanjang soalnya janji kamu palsu katanya gitu. Dan akhirnya aku mutusin bahwa aku tuh negesin dia lewat pesan WhatsApp, maaf Pak, saya gak bisa kalau jalan berdua. Nah di situ dia langsung marah, nomor saya juga diblokir, padahal saya juga masih kerja di situ. Pas ngajak jalan itu apa yang diiming-imingin? Iming-imingnya itu ya kalau mau diperpanjang harus mau gitu, harus mau diajak jalan gitu. Kalau misalkan nggak mau diajak jalan ya udah habis kontrak aja, seperti itu. Ya, Pemprov Jawa Barat juga sudah melakukan investigasi terkait hal ini dan kita akan berbincang langsung dengan Bapak Rahmat Taufik Garsadi, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi Pak Kadis, Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Ya, sejauh ini investigasi yang dilakukan Pemprov Jawa Barat seperti apa Pak hasilnya? Tim kami hadir di dua perusahaan yang terduga itu di Cikarang, dan kami melakukan investigasi kepada perusahaan, manajemen perusahaan. Kami didampingi juga oleh Kepala Bidang Hukum Industrial Kabupaten Bekasi dan petugas dari Kemenaker. Namun dari dua perusahaan tersebut, peraturan perusahaan, kemudian juga perjanjian kerja bersama SOP maupun berbagai pelaksanaan penyeleksian, kemudian evaluasi pekerja sudah sesuai dengan aturan, yaitu aturan terkait dengan Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Ya, kami tidak menemukan aturan perusahaan yang dilanggar. Kemudian juga kami, petugas pengawas kami datang juga menemui beberapa serikat pekerja tingkat perusahaan. Di sana disampaikan silakan kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, kami siap mendampingi gitu dan menjaga dari pekerja yang melakukan pengaduan. Demikian pula dari pihak perusahaan, dua perusahaan tersebut menjamin bagi kalau ada yang korban itu di dua perusahaan itu silakan dijamin, digaransi tidak akan diintimidasi. Itu kira-kira. Oke, Pak Rahmat, jadi dengan temuan ya tadi disampaikan begitu oleh Dinas Tenaga Kerja begitu ya. Nah, satu yang ingin mungkin teman-teman lain atau saudara-saudara kita juga pengen tahu, aturannya begini, dengan adanya kasus seperti itu memang ada pidananya begitu. Tapi mengawasi bahwa bahwa tidak akan ada lagi kondisi-kondisi demikian atau modus-modus serupa begitu, bagaimana ya Pak ya? Dan apa aturan yang bisa bisa digunakan oleh si korban katakanlah ya untuk melawan ajakan-ajakan yang berujung pada pidana tadi Pak?
Apa dasar hukum yang bisa digunakan Ya. sebagai argumentasi, Pak? Ya, Indonesia menjadi salah satu negara yang sudah meratifikasi dari konvensi ILO nomor 190 tentang pencegahan pelaksanaan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Nah, ini pun sudah diakomodasikan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu ya, baik di Undang-Undang nomor 13 2003 maupun yang sekarang di Undang-Undang nomor 6 2023. Nah, di situ memang harus ada sama-sama antara pemerintah, pemberi kerja maupun serikat pekerja di tingkat perusahaan maupun serikat pekerja atau buruh harus sama-sama memahami terkait aturan-aturan ini sehingga bisa saling mengingatkan. Karena memang sesuai dengan survei yang dilakukan oleh pihak ILO di tahun 2022, memang ada potensi terkait dengan pelecehan di tingkat perusahaan. Kalau tidak salah sekitar 74 potensi untuk adanya pelecehan ini. Memang pelecehan ini tidak hanya berbentuk fisik, bisa juga bullying dan sebagainya. Kemudian juga yang ada juga data 8,1% diintimidasi, dipaksa, diancam agar terlibat dalam aktivitas sosial. Baik. Sehingga Terima kasih Pak Rahmat. dari kenyataan ini memang harus sama-sama gitu ya. Kemudian ada satu lagi aturan tentang pidana gitu ya. Nah, ini Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Nah, ini cukup berat sekali ancaman pidana baik buat korporasi, pengelola korporasi maupun bagi pelaku gitu. Nah, ini kekuatan bagi pekerja yang diancam dan sebagainya silahkan mengadu karena pasti dijamin keselamatan dan tidak mungkin perusahaan mau mengkorbankan gitu ya. Oke, aturannya sudah ada, salurannya sudah ada. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi menjadi titik terang begitu ya bahwa pekerja juga punya hak untuk melawan atasannya. Betul, bila ada pegangan memang ya, ada landasan pidana hukumnya. begitu. Sekali lagi Pak Rahmat, terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.